Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelia Apriana Gulu dengan NIM 18071005. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya analisis kadar flavonoid total pada ekstra daun sirsak dengan metode spektrofotometri UV-vis. Di sini di mana di sini yang terdiri dari latar belakangnya sirsak merupakan salah satu jenis tanaman dari familia Annonacea yang mempunyai manfaat besar bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai tanaman buah yang syarat dengan gizi dan merupakan bahan obat tradisional yang memiliki multi khasiat. Yang berperan, salah satu kandungan kimia sirsak yang berperan penting untuk obat adalah flavonoid. Flavonoid merupakan salah satu metabolisme sekunder dan keberadaannya pada daun tanaman dipengaruhi oleh proses fotosintesis sehingga daun muda belum terlalu banyak mengandung flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa bahan alam dari golongan fenolik. Analisis kuat antitatif flavonoid dapat dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV. Spektrum serapan ultraviolet dan serapan tampak merupakan cara tunggal yang paling bermanfaat untuk mengidentifikasi struktur flavonoid. Flavonoid mengandung sistem aromatis yang berkonjugasi dan dapat menunjukkan pita serapan kuat pada daerah UV. Next, metode penelitiannya, bahan utama yang digunakan penelitian ini adalah air suling, aluminium 3, klorida 10%, aluminium foil, etanol 70%, etanol PA, kertas perkamen, kertas saring, quercetin PA, metanol PA, natrium asetat 1 ml, N-heksan PA, sampel ekstra daun sirsak. Silika gel peralatan yang digunakan adalah batang mengaduk becanam haserasi, blender atau miyako, cawan porselin, corong gelas arloji, gelas Erlenmeyer, gelas kimia, inkubator, kurve kaca magnetik stirrer, mikropipet, labu tentu ukur 6 mili, 10 mili, 50 mili, dan 100 mili. Pipet tetes skala 1 mili dan 10 mili. Pipet volume 1 mili, 5 mili, dan 10 mili. Rotaphore, spektrometer UV-vis, timbangan analitik, dan toples. Next. Di sini yang pertama itu ada pengolahan sampel daun sirsak yang telah dipetik, dibersihkan dari kotoran yang menempel pada sampel daun, lalu dicuci dengan air mengalir, kemudian diangin-anginkan di tempat yang tidak terkena langsung sinar matahari. Setelah kering, lalu diserbukan dengan cara di blender dan diusahakan tidak terlalu halus, kemudian sampel siap untuk diekstraksi. Yang kedua, ekstraksi sampel. Sampel daun sirsak yang telah diserbuk ditimbang sebanyak 350 gram dimasukkan ke dalam becana maserasi, kemudian ditambahkan N-heksan hingga terendam semua bagian sampel dan ditutup rapat. Becana dibiarkan selama 24 jam terlindung dari cahaya sambil sekali-sekali diaduk, disaring, dan dipisahkan ampas fitrat. Selanjutnya ampas dimaserasi kembali dengan menggunakan cairan penyari N-heksa yang baru dilakukan selama 3 kali. Ekstra N-heksa yang diperoleh dipekatkan dengan alat Rotaphore, dimasukkan kembali ke dalam alat maserasi, lalu diekstraksi dengan pelarut etanol, disaring dan dipisahkan ampas fitratnya, lalu ampas maserasi kembali menggunakan cairan penyari etanol yang baru dilakukan selama 3 kali. Ekstra etanol 70% dipekatkan dengan alat Rotaphore. Kemudian analisis kualitatif.
Di sini yang pertama, penetapan panjang gelombangnya maksimum quercetin sebanyak 10 mg quercetin atau pembanding ditimbang dan dilarutkan dalam 100 ml metanol sebagai selarutan stok. Kemudian dibuat pengenceran quercetin dengan konsentrasi 20, 30, 50, 60, 70, 80 mili sebagai larutan quercetin pembanding sebanyak 0,5 mili. Larutan pembanding atau quercetin diencerkan dengan 1,5 mili metanol, kemudian ditambahkan aluminium 3, klorida 10%, 0,5 mili natrium asetat 1 mili dan 2,8 mili aqueous. Setelah diinkubasi selama 30 menit, diabsorbansi dari larutan pembanding diukur dengan spektroskopi UV sinar tanpa pada gelombang 436 nm. Masing-masing larutan pembanding diukur 3 kali, dibuat kurva kalibrasi dan diperoleh regresi persamaan linear. Yang kedua itu pengurupan serapan. Blanco pengujian dilakukan dengan mencampur 1,0 mili larutan quercetin dengan etanol PA sampai volumenya 5,0 mili dalam labu tertukur. Campuran dikocok dan dibiarkan selama 30 menit pada suhu kamar. Kemudian diukur absorbasinya pada panjang gelombang maksimum dilakukan sebanyak replikasi. Semua pekerjaan dilakukan pada ruang yang terhindar dari cahaya. Kemudian pengukuran kadar flavonoid. Pengukuran kadar flavonoid total pada ekstra daun sirsak. Yang pertama itu ekstrak etanol 70% sampel diuji dilarut dan metanol dengan konsentrasi 2000 mili. Untuk ekstra etanolnya 70% sebanyak 0,5 mili sampel ditambahkan dengan 1,5 mili metanol. Kemudian ditambahkan 0,1 mili aluminium 3, klorida 10%, 0,1 mili natrium asetat 1 mili dan 2,8 mili aqueous. Setelah diinkubasi selama 30 menit, absorbasi dan larutan pembanding diukur dengan spektrometer mili. Sinar tampak pada panjang gelombang 436 nm. Flavonoid total dihitung dengan menggunakan persamaan regresi linear. Dari kurva kalibrasi, quercetin telah diukur sebelumnya. Yang bagian B. Yang kedua, ekstra enhexan sampel uji dilarutkan dalam metanol dengan konsentrasi 1000 mili untuk ekstra enhexa sebanyak 0, mili. Sampel diuji tambahkan dengan 1,5 mili metanol. Kemudian ditambahkan 0,1 mili aluminium 3, klorida 10% dan 0,1 mili natrium asetat 1 mili dan 2,8 mili aqueous. Uh, 2, mili aqueous. Setelah diinkubasi selama 30 menit, diukur absorbasinya dengan spektrofotometer mili sinar tampak pada panjang gelombang 436 nm. Flavonoid total dihitung dengan menggunakan persamaan regresi linear dan kurva kalibrasi quercetin. Pembahasannya, penelitian dilakukan menggunakan 350 gram daun sirsak yang dimaserasi menggunakan larutan penyari etanol 70% dan enhexan penyari etanol 70% sebanyak 9000 mili, sehingga diperoleh ekstra kering sebanyak 158,97 gram dan enhexan 8000 mili, sehingga diperoleh hasil
102,34 gram. Hasil dari penetapan kadar dengan menggunakan spektrofotometri UV pada panjang gelombang 436 nm dapat dilihat pada tabel yang udah dibahas tadi. Penetapan kadar flavonoid total dilakukan dengan menggunakan larutan standar quercetin 20 ppm, 30 ppm, 50 ppm, 60 ppm, 70 ppm, 80 ppm. Pengukuran absorbansi dilakukan menggunakan spektrofotometri UV dengan panjang gelombang maksimum 436 nm, 20 ppm. Nilai absorbansinya 0,223. 30 ppm nilai absorbansinya 0,306,50 ppm. Nilai absorbansinya 0,482. 60 ppm nilai absorbansinya 0,606,70 ppm. Menggunakan spektrofotometri UV dengan panjang gelombang maksimum 436 nm, 20 ppm nilai absorbansinya atau 0,223. Oke. Absorbansinya 0,606,70 ppm. Nilai absorbansinya yang atau 0,681 dan 80 ppm. Untuk menghitung kadar total flavonoid, mula-mula absorbansinya sampel yang telah dibuat triple dihitung rata-ratanya. Untuk hasil rata-rata sampel yang telah dapat dimasukkan ke dalam persamaan garis linear, Y sama dengan 0,009x ditambah dengan 0,027 sehingga diperoleh kadar total flavonoidnya untuk ekstra etanol 70%, yaitu 28,27 mg atau gram, dan kadar flavonoid untuk ekstra N-heksan yaitu 44,8 mg. Nilai absorbansinya dari ekstra etanol 70% dengan 2000 ppm sebesar 0,536. Kemudian nilai absorbansinya dari ekstra N-heksan dengan 1000 ppm sebesar 0,431. Hasil yang diperoleh dari nilai absorbansi ekstra etanol lebih besar dibandingkan dengan nilai absorbansi ekstra N-heksan. Menurut literatur Range, kadar flavonoid total berdasarkan nilai absorbansinya berkisar antara 0,2 sampai 0,8, dan nilai absorbansinya yang didapatkan untuk ekstra etanol itu 70% sebesar 0,536 dan ekstra N-heksan sebesar 0,431. Hasil yang diperoleh dari ekstra etanol 70% dan N-heksan mengandung kadar flavonoid. Kadar flavonoid total yang diperoleh dari ekstra daun sirsak dengan pelarut etanol 70% sebesar 2,82%, dan kadar total dari ekstra N-heksan sebesar 4,48%. Jadi kadar flavonoid total dari ekstra etanol 70% lebih sedikit dibandingkan dengan ekstra N-heksa, dan kadar flavonoid total ekstra daun sirsak sebesar 7,3%. Jadi kesimpulan dari penelitian kadar flavonoid dari daun sirsak ini, total dari ekstra etanol 70%, kadar flavonoid total dari ekstra etanol 70% sebesar 2,82%. Etanol 70%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kadar flavonoid total dari ekstra etanol 70% sebesar 2,82%, dan ekstra heksan sebesar 4,48%. Jadi kadar flavonoid total dari ekstra daun sirsak
sebesar 7,3%. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.